akhirnya boom, rezeki itu mengalir deras luar biasa sampai pada akhirnya seperti ini nih. Rahasianya agar apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu membuat kita jadi kaya raya, membuat kita rezekinya tuh kayak yang deres banget ngalir dalam hidup kita. Yang pertama adalah everything comes into your life effortlessly. Segalanya akan datang dalam hidup kalian dengan lebih mudah kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Diana Sutari. Di video kali ini aku pingin share, sebenarnya ini aku random aja gitu ya bikin videonya. Jadi aku pingin share sesuai dengan judulnya, yaitu tentang bagaimana sih caranya agar kita yang meskipun punya gaji yang kecil ataupun apapun pekerjaannya, tapi kita berasa kaya raya dan duit itu kayak yang ngalir terus gitu. Nah, ini share dari pengalaman yang pernah aku alami. Nah, untuk seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Jadi beberapa hari terakhir ini aku emang concern banget mempelajari tentang self development. Ya, berbagai macam tentang gimana sih memperbaiki, improve diri jadi lebih baik itu kayak apa. Nah, ini juga sempat aku pikirin kalau setiap aku naik motor gitu. Emang aku kalau naik motor kadang banyak merenung gitu ya, banyak kayak muhasabah gitu. Nah, di dalam perenungan tersebut aku tuh mikir gini, oh iya ya, aku nih guru honorer ya, tapi kok rasanya rezeki tuh banyak banget gitu. Karena gini, pada waktu itu ada seorang kayak petugas pencatatan pemilu gitu ya, kalau gak salah beliau ini juga ketua RW gitu. Nah, nanya kan, Mbak Dina sekarang kerja apa gitu. Terus aku jawab, ngajar. Oh, di mana? Di sini gitu. Adalah aku nyebutin kecamatan tempat aku ngajar. Wah, jauh ya gitu. Jadi si bapak ini bilang, wah jauh ya gitu. Apa udah PNS gitu? Aku jawab, bukan PNS gitu. Nah, karena aku jawab kayak gitu, respon dari si bapak ini kayak yang, wah, emang cukup tuh gajinya gitu untuk transport aja apa cukup gitu kan ya, karena emang tempatnya jauh, otomatis kan pasti butuh banyak bensin gitu ya. Karena emang kalau aku hitung tiap harinya mungkin untuk PP pulang pergi itu aku emang menghabiskan kurang lebih 1 liter tiap harinya. Nah, jadi bapaknya tuh mikir, wah emang gajinya nutut tuh buat transport aja udah berapa gitu. Nah, aku jawab alhamdulillah gitu. Nah, akhirnya aku mikir gitu ya, semakin kesini kayak yang bukan hanya cukup sih, bahkan berlebih banget gitu. Terus aku juga kayak mengaitkan gitu lah, aku guru honorer nih, tapi rasanya rezeki tuh banyak banget gitu loh, gak pernah merasa kekurangan. Padahal kan emang nominalnya tuh kecil gitu, tapi kenapa aku ngerasa gede gitu, kenapa aku ngerasanya gede banget ini gajinya gitu. Dan itu posisinya sebelum aku punya YouTube. Jadi pas waktu itu bapak itu bertanya ke aku, itu aku belum punya YouTube, tapi saat itu aku udah ngerasa bahwa berapapun gaji yang aku terima, itu aku ngerasa sangat-sangat berlebih. Kenapa aku bisa berperasaan seperti itu? Insya Allah mungkin juga karena berkah dari ngamalin sholawat, dan juga sejak aku mengubah mindset dalam pikiran aku. Jadi aku mengubah pola pikir yang awalnya ngejar duit, kerja cari duit. Nah, diubah pola pikirnya bahwa duit yang seharusnya ngejar kita nggak usah pusing-pusing ngejar duit. Nah, di sini aku pengen ngejelasin nih, gimana sih caranya agar kita itu meskipun gaji kita kecil, penghasilan kita kecil, kerjaan kita masih serabutan, tapi kita kayak yang selalu merasa kaya dan gak pernah kekurangan yang namanya duit ataupun semacamnya lah. Aku pernah di posisi dimana aku tuh ngerasa kayak kerja keras banget, tawaran pekerjaan itu diambil semua, tapi kayak yang gak melihat hasilnya gitu. Kayak yang, kok aku gak punya tabungan ya, kok rasanya minus ya, mau
pingin beli ini sulit, pingin ini, pingin itu, kayak yang gak capai gitu. Nah, kenapa gitu? Padahal aku udah rasanya tuh kerja keras banget dari pagi sampai malam gitu. Tapi hasilnya kemana gitu? Dan dari hasil perenungan yang aku lakukan, terus juga dari belajar self development dari banyak sumber juga, bukan hanya dari kalangan yang sifatnya muslim atau religius, aku juga mempelajari dari self development dari orang luar. Dan ini sebenarnya nilai-nilai yang universal gitu loh, bisa diterapkan oleh siapapun. Jadi kesalahan aku adalah karena aku berorientasi kepada hasil, aku berorientasi pada gaji. Jadi mindsetnya saat itu adalah kerja dapat uang, kerja dapat uang, kerja dapat uang. Dan itu membuat aku menjadi kehilangan berkah dari pekerjaan yang aku lakukan. Aku jadi tidak mengerti esensi dari pekerjaan yang sedang aku lakukan. Jadi aku ubah yang awalnya dari work hard, kerja keras, menjadi work with heart, kerja dengan hati. Ini bahasa Inggrisnya benar atau enggak ya? Aku nggak paham. Jadi yang mulanya kerja benar-benar orientasinya pada hasil, nah diubah menjadi bahwa bekerja adalah salah satu kemuliaan, salah satu peran kita di dunia ini untuk bermanfaat bagi banyak orang. Saat melakukan perenungan tersebut, aku tuh seperti berbicara pada diri aku sendiri seperti ini. Din, kamu dipercaya sama Allah untuk jadi guru. Din, kamu diamanahi sama Allah beberapa orang, beberapa anak kecil yang mungkin lewat perantara kamu bisa mengubah hidup mereka gitu ya. Maksudnya mengubah pola pikir mereka, mengubah cara pandang mereka ke arah yang lebih baik. Kamu punya kesempatan untuk membuat orang itu jadi hidupnya lebih baik gitu loh. Kamu punya kesempatan untuk itu, kamu punya kesempatan untuk memberikan dampak gitu loh. Dan setelah itu aku benar-benar tersadar bahwa ya Allah ya, aku ini diamanahi, dipercaya untuk jadi seorang guru, punya kesempatan yang lebih besar untuk memberikan dampak kepada orang gitu loh. Apalagi nih masih anak kecil nih, masih polos nih pikirannya. Dan setelah itu ya bener, aku ngajar gak cuman mentransfer materi aja, gak cuman kayak yang memberikan pengetahuan aja, tapi di situ bisa disisipi kayak pengalaman yang pernah aku rasakan, kemudian cerita tentang keajaiban sholawat juga kepada murid-murid aku. Nah, dari situ aku jadi merasa enjoy dengan pekerjaan aku. Nah, sejak enjoy dengan pekerjaan aku paham esensi dari pekerjaan aku, akhirnya udah melupakan yang namanya hasil. Aku udah gak mikirin gaji aku itu berapa, mau telat atau enggak gajinya, udah nggak kepikir gitu loh. Dan boom, setelah aku menerapkan hal tersebut, nah yang terjadi nih, aku mulai melepas pekerjaan yang menurut aku bisa menyita waktu aku di sekolah. Jadi waktu itu kan emang ngajar di sekolah, terus juga ngelesin di rumah sampai malam. Akhirnya aku lepas yang ngajar les tersebut. Aku pengen lebih fokus untuk ngajar di sekolah. Nah, seharusnya kan gajinya tuh berkurang ya, penghasilannya berkurang gitu kan. Tapi ternyata enggak. Mungkin nominalnya berkurang, tapi alhamdulillah aku ngerasain keberkahannya itu bertambah banget. Karena itu tadi, aku udah enjoy dengan pekerjaan aku paham esensi dari pekerjaan aku, dan tidak berorientasi kepada hasil ataupun gaji lagi. Akhirnya boom, rezeki itu mengalir deras luar biasa, sampai pada akhirnya seperti ini. Aku bisa bikin YouTube, bisa lebih banyak bermanfaat untuk banyak orang, amin insyaallah. Bisa lebih menebar banyak cerita-cerita kepada teman-teman semua. Kemudian juga dikasih kesempatan untuk jadi narasumber di stasiun radio. Kemudian bisa kayak share live Instagram bareng teman-teman yang juga hebat-hebat gitu ya ilmunya. Aku merasakan dampaknya itu luar biasa. Jadi kesimpulannya, rahasianya agar
apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan itu membuat kita jadi kaya raya, membuat kita rezekinya tuh kayak yang deres banget ngalir dalam hidup kita, yang pertama adalah kita pahami, kita cari esensi kebahagiaan dari pekerjaan yang sedang kita lakukan, ataupun esensi dari apa yang sedang kita lakukan. Contohnya nih, mungkin subscriber aku kan kebanyakan masih pelajar gitu ya. Kalian temuin tuh esensi kalian mencari ilmu tuh apa, jadi pelajar itu seperti apa. Jangan cuman berorientasi agar dapat nilainya bagus. Karena aku pernah udah ngalamin hal kayak gitu. Sekolah, kuliah kayak cuman ngejar nilai, akhirnya kayak yang menghalalkan segala cara gitu loh untuk mendapatkan nilai bagus. Padahal sebenarnya nilai bagus itu cuman produknya doang gitu. Tapi kalau kita nggak dapat keberkahan ilmunya karena kita melakukan dapat nilai itu dari cara-cara yang tidak benar, jangan mengharapkan keberkahan dari ilmu tersebut. Karena saat kita menemukan esensi kebahagiaan dari apa yang kita lakukan, dampaknya itu luar biasa. Positive feeling itu dampaknya sangat luar biasa. Akhirnya kita ngerasa enjoy, kita nggak akan merasa capek, kita nggak akan merasa tertekan, kita nggak akan lagi mikirin banyak hal. Tapi karena kita emang bener-bener lepas, hal yang kita inginkan, hal yang kita butuhkan itu jadi kayak udah langsung dipenuhi gitu loh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nih buat teman-teman yang juga ngamalin sholawat. Jadi kita kayak punya kekuatan yang powerful banget gitu loh. Kita udah ngamalin sholawat, terus kita punya positive feeling, kita punya rasa bahagia, rasa syukur yang luar biasa terhadap apa yang sedang kita lakukan. Maka insya Allah yang namanya rezeki, yang namanya duit, yang namanya utang, Allah pasti penuhin, Allah pasti selesaiin. Itu pengalaman yang udah aku rasain sendiri. Jadi enjoy the present moment, nikmati apa yang hari ini, apa yang dirasakan saat ini. Nikmati, cari bahagianya, cari syukurnya gitu ya. Maka insya Allah masa depan tuh gampang lah. Allah yang ngatur gitu, Allah yang bakal penuhin, Allah yang pasti bakal kabulin cita-cita kita, hajat-hajat kita. Nah karena kita emang enjoy the present moment gitu loh. Kita bener-bener merasa hidup bahagia di saat ini gitu. Masalah-masalah depan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, biar caranya Allah, kuasanya Allah lah yang akan bekerja. Nah karena udah kuasanya Tuhan yang bekerja, kuasanya Allah yang bekerja, maka nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Apapun hajatnya, apapun impiannya, apapun masalahnya, insya Allah bakal selesai. Oke, jadi itu tadi share random yang pingin aku bagikan buat teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, dan mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain yang namanya menemukan esensi kebahagiaan dari apa yang kita lakukan, akhirnya kayak yang hidupnya tuh jadi lebih mudah gitu loh. Nah mungkin pernah ngerasain hal tersebut, bisa komen, tulis pengalamannya di comment section. Everything comes into your life effortlessly. Segalanya akan datang dalam hidup kalian dengan lebih mudah kalau kita ngerasain yang namanya kebahagiaan, esensi kebahagiaan dari apa yang kita lakukan. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawatnya ya. Bye bye.